Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar serial India, salah satunya serial Balika Fadu. Untuk kalian semua yang baru bergabung, silahkan bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian semua yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Diawali ketika Nimboli dengan bahagia mengenang kamarnya di waktu dulu, tiba-tiba Kundan kemudian datang menemuinya Nimboli dan dia berniat akan mencabulinya lagi seperti waktu dulu. Ketika Kundan mulai menjalankan aksinya, tiba-tiba Disha datang ke sana menjambak rambutnya. Disha kemudian menodongkan pisau di leher Kundan dan dia mengancamnya dengan berkata pada Kundan bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah luput dari pengawasannya jika dia akan menyakiti Nimboli. Kundan hanya ketakutan melihat Disha karena dia sudah kapok diajar seperti waktu dulu. Harki kemudian datang ke sana dan dia bertanya pada Disha kenapa dia menyakiti Kundan, lalu Disha memberikan peringatan kepadanya supaya dia tetap mengawasi anak durhakanya. Disha mengatakan bahwa dia tidak segan-segan akan menghabisi Kundan jika dia kembali menyakiti Nimboli. Harki sangat terkejut dan dia ketakutan mendengar perkataan Disha yang berani mengancamnya seperti itu. Di malam hari, Kundan tidak ada kapoknya. Dia kembali akan membunuh Disha dan Nimboli dengan sebuah pistol. Akan tetapi Harki datang ke sana dan membawanya pergi dari sana. Kundan kemudian memarahi ibunya yang telah menggagalkan rencananya. Lalu Harki berkata padanya bahwa dia tidak akan bisa kabur jika dia sudah membunuh Disha. Harki mengatakan pada Kundan bahwa Disha akan menyiksanya jika melihatnya masuk penjara kembali jika dia bersikeras ingin membunuh mereka. Harki kemudian meminta Kundan untuk membunuhnya terlebih dahulu supaya dia tidak tersiksa melihat putra kesayangannya masuk ke dalam penjara. Kundan merasa sangat kesal, namun Harki menyuruhnya untuk bersabar dan ada saatnya untuk menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya di dalam penjara, Akhirat dan temannya berpura-pura sakit dan tidak sadarkan diri sehingga polisi pun membawa mereka menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, hanya ada satu polisi yang menjaga Akhirat dan polisi tersebut sedang ketiduran sehingga dia dan temannya menyerang polisi tersebut hingga tewas. Akhirat kemudian keluar dari mobil dengan kondisi tangan yang masih diborgol. Akan tetapi mereka dengan mudah bisa mengalahkan 3 orang polisi dengan keadaan tangan yang diborgol. Setelah itu Akhirat melarikan diri dan pulang ke rumahnya dan di sana sedang berlangsung dilakukan upacara 7 bulanan kehamilan Urmila. Akhirat dan temannya kemudian masuk melalui jendela sehingga Harki menjadi sangat bahagia melihat suami tercintanya tiba-tiba sudah berada di rumah. Kundan juga datang ke sana dan langsung menangis terharu melihat ayahnya berada di sana sehingga keduanya berpelukan. Sementara itu Anandi yang sudah rindu dengan Nimboli langsung menuju rumah Akhirat ditemani oleh Dokter Anand. Disha terkejut melihat kedatangan Anandi, sementara Nimboli sangat bahagia melihat Anandi berada di sana. Melihat Anandi yang berada di rumahnya, Akhirat berkata bahwa inilah saatnya yang tepat untuk membalas dendam padanya. Akhirat bersama teman-temannya diam-diam akan menembak Anandi dari dalam rumahnya, tetapi Harki sempat melarangnya karena dia takut Akhirat akan masuk penjara lagi. Akhirat yang sudah sangat dendam kepada Anandi tidak mau mendengarkan perkataan Harki. Akhirat kembali akan menembak Anandi dengan pistolnya. Namun tiba-tiba polisi datang ke sana untuk mencarinya. Semua orang terkejut mendengar perkataan polisi bahwa Akhirat telah melarikan diri sehingga semua warga desa menghentikan upacara tersebut.
Warga desa kemudian meninggalkan rumah Akhirat karena mereka sangat ketakutan jika nanti Akhirat akan membunuh mereka semua. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, komen ya di bawah.